Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat mancing. Selamat malam ya. Nah, malam ini kita tidak mancing, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, kebetulan saya bisa silaturahmi nih sama Sehu, senior YouTuber yang sudah sukses ya, baik di Cirata, Jatiluhur maupun di Saguling ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan sharing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat sobat mancing dimanapun berada ya. Jadi saya bisa silaturahmi nih ke Sohu di sini. Ingin menggali ilmu ya, ingin menggali ilmu. Siapa dia? Kita lihat dulu nih profilnya gitu kan. Selamat anniversary yang keempat buat sobat mancing Cirata. Semoga semakin sukses. Menjalurkan hobi dengan media mancing menjadi pilihan untuk Kang Ian ya. Sekaligus langsung didokumentasikan melalui YouTube, menjadikan beliau terkenal di daerah Cirata. Nah, inilah prestasi yang didapat oleh Kang Ian ketika mabar. Beliau juara ya, sehingga semakin terkenal dengan nama beliau, dikenal dengan sobat mancing Cirata. Sobat mancing, alhamdulillah ya, sesuai dengan profil yang barusan kita lihat bersama-sama, semua pada kenal ya, apalagi dari mulai YouTuber, kemudian angler khususnya di Cirata. Ini dia Kang Ian ya, sobat mancing Cirata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Ian. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih saya di sini bisa dipertemukan dengan YouTuber yang sudah berpengalaman ya, Kang Ian. Sudah pengalaman pahit manisnya menjadi YouTuber ya. YouTuber mancing itu tidak gampang, Kang Ian ya. Jadi banyak sekali rintangan kendala ya. Nah, kita dengar saja ya sobat mancing, pengalaman yang akan diungkapkan oleh Kang Ian ini. Yang pertama mungkin saya akan coba tanya-tanya ya sekitar ilmunya atau misalkan pengalaman menjadi YouTuber mancing ya, khususnya di Cirata ya Kang Ian ya. Ya. Kebanyakan Kang Ian itu di Cirata. Di Cirata. Ya? Cirata. Kalau di Jatiluhur gimana nih? Di Jatiluhur pernah sih ada 4 kali lah, 4 kali. Nih Kang Ian, selain ngonten YouTube untuk mancing ini, kegiatan di luar mancing itu apa sih Kang Ian? Ya, yang pertama kerja ya mungkin. Kerja di luar kerja, hobi saya itu sebenarnya bukan mancing ya. Olahraga di bidang apa? Badminton. Jadi di badminton. Tapi sekali-kali bisa ngegoes gitu. Ya, sobat, kita akan ngobrol banyak ya. Ngobrol banyak dengan Kang Ian ini. Awal cerita nih Kang Ian nih. Mudah-mudahan terinspirasi ya setelah sobat mancing menonton video saya ini. Awal mula Kang Ian tertarik nih mau mancing di alam liar ya, seperti di Cirata, Jatiluhur atau Saguling, itu awal mulanya seperti apa sih Kang Ian gitu? Sebenarnya gini ya, dulu itu saya nggak suka mancing, cuman ada teman badminton waktu itu ngobrol-ngobrol lah, dia tuh katanya suka mancing gitu di alam liar. Dia tuh ngajak ke saya tuh, besok kita mancing di Cirata, tapi asli saya gak punya joran gitu kan.
nggak punya joran, terus belum pernah mancing gitu di alam liar. Termasuk di kolam. Di kolam dulu pernah, kolam dulu pernah, cuman nggak inilah, cuman iseng-iseng aja gitu. Nah setelah itu saya besoknya berangkat lah mancing, tapi saya bawa tripod, gak niat mau konten bikin video ya. Nah pas paginya joran udah siap gitu kan, saya pasang tripod, hasilnya lumayan gitu, dapat banyak ya. Yang kerekam itu cuma beberapa strike ya. Setelah itu saya bingung, nggak bisa gitu kan, nggak bisa ngedit, nggak bisa gimana caranya masukin ke YouTube. Nah, adalah anak saya yang nomor 2 ngebantu, dia ngedit video hasil mancing saya. Setelah itu udah beres, tapi bingung. Saya juga mau dimasukin ke YouTube deh, bingung apa nama channelnya gitu kan. Terus takut nggak ada yang nonton. Yalah, tapi Dicoba gitu kan. Dicoba masukin ke YouTube. Setelah itu nggak dibuka-buka gitu kan si YouTube. Pas besoknya dibuka, wah banyak yang nonton gitu kan. Subscribe 200 lebih satu video. Nah setelah itu saya tuh merasa tertarik gitu kalau banyak yang nonton. Sebelumnya saya kan upload video badminton di channel yang satu lagi, paling yang nonton paling di bawah 100 gitu kan. Pas dimancing lah peminatnya banyak. Coba lagi saya mancing lagi sendiri waktu itu, alhamdulillah dapat hasil lagi lah, banyak lagi yang nonton gitu. Jadi termotivasi gitu kan saya, wah banyak yang nonton gitu. Nah, jadi sobat mancing, awal mula Kang Ian itu tidak ada basic mancing di alam liar gitu kan, seperti Cirata, Jatiluhur ataupun di Saguling ya, terutama di Rakit ya. Jadi hanya mungkin dulunya pernah di kolam-kolam gitu kan. Nah, ini juga pengalaman yang menarik ya buat kita semua. Awal mulanya seperti itu, sehingga Kang Ian mungkin dari dulu senang foto-foto ya Kang Ian, atau bikin video buat kenang-kenangan. Ya bisa dibilang kenang-kenangan mungkin. Nah Kang Ian coba mancing ke sana, bikin video buat dokumentasi mungkin pertamanya. Tadinya kan kalau di HP bisa kehapus gitu kan, Ya. Kalau di YouTube mah tadinya, jadi kalau diupload di YouTube nggak mungkin kehapus gitu Ya benar, jadi gitu ya sobat mancing. Nah sehingga Kang Ian itu mencoba upload ke YouTube, ternyata alhamdulillah videonya meledak gitu kan. Subscribernya sampai berapa Kang Ian awal mula? Satu video dapat 216 Di tahun 2001. 2001 tuh lumayan kan? Baru 3 minggu. 3 minggu Seminggu. Satu video itu seminggu kan waktu itu. satu video seminggu dapat 216 subscriber. Waktu itu 4 video, kalau nggak salah 4 video udah 1000 subscribe. Cuman ya terkendalanya saya waktu itu di jam tayang. Di jam tayang. Sobat mancing, kalau sekarang nih yang saya rasakan ya, mungkin sobat mancing juga untuk pemula seperti saya, sangat sulit sekali gitu kan dalam waktu yang singkat mendapatkan subscriber yang mungkin lumayan seperti itu ya sobat mancing. Nah kemudian juga kita akan tanya ya
setelah Kang Ian fokus ya, karena pengalaman awal mendapatkan subscriber yang meledak, sehingga termotivasi untuk melanjutkan menjadi YouTuber mancing. Setelah menjalankan menjadi YouTuber ya, mungkin ada suka dukanya nih Kang Ian. Suka dukanya menjadi YouTuber mancing itu seperti apa sih gitu kan? Banyak dukanya kalau jadi YouTuber mancing. Pernah ya waktu itu berangkat malam sama teman. Berangkat malam, hujan, di jalan ban bocor. Ban bocor. Kata teman saya teh, udahlah Akang duluan aja, saya jalan kaki. Saya dorong motor di jalan. Waktu itu teh mau ke deket sih di Kota Baru Parahyangan. Saya dorong motor, ada orang lewat. Saya tanyain, Kang, yang tamal ban di mana? Di depan Kang, katanya. Wah, pikir saya di depannya pasti ada gitu. Ternyata sampai spot itu nggak ada tukang tamal ban. Saya sampai tempat parkir. Waduh, teman saya kan di belakang nih. Di belakang. Ditelepon, Kang masih di mana? Di belakang Kang, masih jalan gitu. Nah, saya salutnya ke sesama angler ya, sama tukang mancing gitu. Iya. Teman saya itu ada yang nolongin. Solidaritasnya ya. Iya. Dia teh sebenarnya nggak mau mancing, si orang itu teh nggak mau mancing. Teman saya bilang, dia bilang gini, kamu kemana? Mau mancing kemana? Mancing ke lapak Ustad gitu di Cikondang. Yuk sama saya dianterin dari Padalarang, dianterin ke tempat mancing di spot Cikondang. Terus dia bilang, saya juga suka mancing katanya, suka ini. Tapi ditanya, Kang mau mancing nggak? Enggak, saya mah nggak mancing sekarang mah, cuman nganterin aja gitu. Tas salutnya gitu ya. Sesama angler gitu kan. Ada yang kesusahan, ada yang saling menolong ya kan. Nah, duka ya itu. Terus waktu di Cirata saya pernah nggak dijemput sama tukang bargas perahu. Ngenes sampai akhirnya. Waktu itu sama kakak saya mancing berdua, jam 5 itu udah di telepon si tukang bargas teh. Kang pokoknya jemput ayeuna. Dia bilang iya. Ternyata sampai jam 10 malam dia belum datang, belum nongol. Di WA nggak balas, di telepon nggak ngangkat, datang jam 11 malam. Alasannya kenapa tuh? Apakah kepegat eceng? Katanya eceng. Eceng terlalu penuh ya. Cuman kalau kepegat eceng, kok yang lain ada menjemput bisa gitu. Nah, saya teh sebenarnya kesel gitu ya. Cuman kakak saya tuh udahlah, jangan diomongin, nanti takutnya ribut. Saya teh sampai rumah teh jam 1 malam. Erak takut teh. Pulang mancing malam-malam gini gitu. Kepentingan sebenarnya. Waduh, nyana. Ya gitulah. Suka dukanya. Kalau sukanya ya dapat momen yang bagus, dapat ikan yang banyak gitu ya. Banyak teman ya. Buat konten. Banyak sobat. Ya. Banyak teman gitu kan. Nah, terus di mancing itu misalkan ngobrol di rakit sesama pemancing gitu, enaknya jadi teman, tukeran nomor HP apa gimana. Bisa ketemu seperti saya kan gini kan. Seperti sama Akang kan dulu kemarin kan di TikTok gitu kan. Di TikTok gitu kan. Sekarang silaturahmi ke sini. Silaturahmi. Saya juga masih belajar sih Kang. Ya, sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Tetapi
ilmu itu apa namanya bermanfaat lah gitu kan. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah ya. Ilmu itu selama bermanfaat bagi yang lain ya, apa salahnya kita share gitu kan. Paling saya suka ya, yang paling saya tidak pernah dilupakan lah, anjay. Tidak pernah dilupakan mancing. Saya teh pernah ikut mabar antar proger, antar banyak lah. Ada youtuber dari Saguling, dari Jatiluhur, dari Cirata. Waktu itu saya teh mabar teh di spot Cikondang Rakit Ustad. Nah kebetulan alhamdulillah saya yang juaranya, itu yang paling berkesan saya. Dapat jam tayang. Kan waktu itu teh saya lagi ngejar jam tayang kayak Akang gitu sekarang kan, lagi ngejar jam tayang. Pas begitu saya jadi juara di mabar vlogger, alhamdulillah jam tayang Sudah tercapai. enggak belum tercapai, cuman sedikit lagi gitu. Cuman yang banyak dapat jam tayang itu dari video mabar itu yang juara itu. Itu Kang Ian waktu juara pertama di mabar itu dengan peserta berapa orang tuh? Kurang lebih ya 70 orang mah ada. 70 ada. yang juara Kang Ian. Saya alhamdulillah, Alhamdulillah. dapat 5 babon. Nah itulah sukanya ya. Sampai sekarang belum terpecahkan. Kemarin terakhir mabar di rakit di Villa Perancis, rakit siapa ya? Lupa lagi saya. Tapi masih belum terpecahkan alhamdulillah. Yang apa namanya, ketika mabar itu suka juara ya suka juara terus gitu kan. Alhamdulillah. Dan Kang Ian ini setiap mabar ya menjadi panitia terus kan ya? Enggak sih. Enggak juga. Nah, terakhir kemarin diundang sama barudak Baladi Mantap. Alhamdulillah saya juara di Lengkong. Nah, jadi saya tambahkan ya, sobat mancing, baik YouTuber ataupun angler yang lain ya. Tadi sukanya sudah diungkapkan oleh Kang Ian. Dukanya mungkin selain itu jadi YouTuber mancing ya, termasuk angler-angler yang lain ketika mancing di Cirata, Jatiluhur maupun di Saguling, ketika ada hujan gede, petir dan badai. Nah, di sanalah angler itu ketar-ketir ya. Semua merapat ke darat gitu kan. Nah, itulah dukanya menjadi YouTuber mancing gitu. Kemudian juga tidak dapat ikan, tidak jadi video ya, Ian. Seperti saya gitu kan, 3 kali 4 kali mancing yang jadi video hanya satu gitu kan, hanya satu video. Saya gitu. juga sekarang lebih dari 6 kali mancing ke Cirata, ya dapatnya cuma 2, 1. Jadi apa namanya, memang jadi YouTuber mancing itu gampang-gampang susah ya Kang Ian ya. Apalagi di mancing di alam liar ya. Mancing di alam liar karena kita tidak menabur ikan gitu kan, hanya mengandalkan trik, kemudian juga pengalaman dan keberuntungan milik nu gede mah gitu kan. Milik. Tapi di Ciratak ya banyak kasus di Ciratak ini ya Kang Ian ya, benar atau enggak gitu ya saya. Ikan banyak di bawah, nggak usah di Bandung lah gitu kan. Ikan banyak hanya ngap-ngapan bergelomor di bawah gitu kan, abring-abringan. Nah mungkin kalian tahu kenapa tuh ikan tidak makan gitu kan. Istilahnya kan ngalalewe ka urang teh gitu kan, diasongan oge tadaikeun. Emang kemarin kan yang terakhir di mancing di lapak 11 gitu, ikannya banyak gitu kan, ngambang tapi nggak mau makan. Kadang gimana ya, kata orang tuh misalkan ikannya nggak ada, disebut nggak ada,
Nggak ada gitu, kelihatan kayak akuarium gitu kan. Tapi nggak makan gitu. Nah itulah. Aduh. Jadi apa serba salah ya tukang mancing itu kan. Kadang saya pernah posting di TikTok. Udahlah. Mungkin sampai di sini jadi bergelut di dunia permancingan gitu kan. Kata teman-teman saya, wah, Elehan. Karena suka berpikir gitu lah. Jadi vlogger mancing teh susah. Nggak segampang vlogger perjalanan gitu kan. Terus posting keindahan alam. Emang beda lagi kan? Itu mah gampang. Gampang. Kalau konten-konten kayak gitu. Kalau mancing kan Harus ada media kan? Kalau di mancing mah Intinya kan harus ada media. Depan harus ada air, harus ada kolam kan, harus ada danau kan. Gitu. Kalau konten-konten yang lain juga masak seperti jalan-jalan kan itu dimanapun bisa terjadi gitu kan. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat gitu. Nah, selanjutnya mungkin ini juga mudah-mudahan nih jawaban dari Kang Ian ini bisa bermanfaat ya buat yang mau terjun menjadi YouTuber mancing. Saya udah jenuh nih mancing terus gitu kan, tetapi tidak ada kenangan, tidak ada dokumentasi gitu kan, ingin seperti yang lain lah gitu kan, terjun menjadi YouTuber mancing gitu kan. Nah mungkin ada kiat-kiat nih Kang Ian, kalau misalkan ada pemula yang ingin terjun ke dunia mancing sekaligus menjadi YouTuber itu apa saja sih yang harus dipersiapkan gitu kan? Apakah alat, apakah mental, apakah harus seperti apa gitu kan setelah mendengar pengalaman Kang Ian selama menjadi YouTuber mancing gitu. Tapi menurut saya mah mental ya. mental harus kuat lah. Soalnya nggak gampang gitu kan. Jadi vlogger mancing nggak gampang. Kita harus dituntut ya minimal strike lah. Kalau soalnya pengalaman saya, kalau video nggak ada yang strike, nggak ada yang nonton. Rata-rata gitu kan. Jadi penonton itu kebanyakan yang banyaknya strike, apalagi ada babonnya. Ya penonton kan mengharapkan seperti itu. Terus yang kedua, misalkan ada sobat mancing yang mau terjun ya ke dunia per-YouTuber mancing. Per-YouTuber mancing. Ya gitulah, harusnya belajar, tonton video-video yang sudah ada, cara menyimpan kamera gimana, cara ngeditnya gimana gitu kan. Tapi yang susah ngedit ya kan ya. Gak semua orang bisa gitu kan. Saya juga masih lah nggak sesempurna yang lain gitu kan. Sama lah gitu kan kayak. Yang intinya mah persiapkan mental kan. Persiapkan mental. Dan satu mungkin Kang Ian lupa. Apa? Menjadi YouTuber mancing itu harus didasari dengan hobi mancing. Bener nggak Kang Ian? Bener sih, cuma saya mah enggak. Cuma saya mah kieu Kang Ian ya. Lamun misalkan orang kita tidak hobi mancing tetapi memaksakan menjadi YouTuber mancing, kumaha coba? Kumaha ya mancing tuh bisa wae gitu kan. Nah, orang mah teu hobi. Nah, jadi kalau kita tidak hobi jadi merasa tidak nyaman. Bikin YouTube itu tidak akan pernah nyaman. Gitu kan. Terkecuali pengalaman Kang Ian beda. Karena terjun langsung coba-coba kan bikin YouTube, penontonnya langsung meledak. Nah,
untuk saat ini generasi saya sekarang belum tentu Kang ya. Yang menang 10 sampai gitu bisa gitu kan. 10 subscriber gitu kan susah. Jadi dasarnya kalau misalkan kita udah didasari dengan apa namanya hobi, orang mah hobi mancing begitu kan. Belakangan we teman nuturkeun lah gitu di sana tambang konten. Apakah benar atau tidak? Silakan sobat mancing komen lah gitu kan di kolom komentar. Kemudian juga apa yang mau pengen silaturahmi lebih gitu kan, silakan komen aja. Ada pertanyaan juga untuk Kang Ian ya, karena Kang Ian udah pengalaman jadi YouTuber ya. Silakan komen-komen ya sobat mancing. Nah Kang Ian, pengalaman nih, pengalaman untuk YouTube sendiri ya, pengalaman untuk mengejar jam tayang, mengejar subscriber sehingga kita ingin buru-buru dimonetisasi itu, suka dukanya mungkin juga ada ya. Kita harus apa ekstra gitu kan? Apakah kiatnya harus continue apa namanya istiqomah mancing terus atau gimana gitu kan? Seperti apa tuh Bang ya? Sebenarnya harus konsisten ya. Konsisten. Jadi konsisten. Jadi 1 minggu misalkan upload dua kali dalam 1 minggu, harus rutin gitu kan. Baru insya Allah lah kekejar. Terus durasinya di atas minimal di atas 15 menit lah. Jadi kalau misalkan di bawah 10 menit, wah lama pasti. Kalau misalkan ngejar jam tayang ya, ngejar jam tayang lama. Kalau dia di bawah 10 menit. Ya saya juga dulu belum pengalaman ya, bikin video teh di bawah 10 menit. Ternyata pas kesini tahunya Jam tayang pengaruh berarti ya? Pengaruh. Durasi sedikit di bawah 10 menit itu pengaruh ya. Jadi lambat gitu kan. lambat. Oke Kang Yang terakhir nih. Yang terakhir mungkin ada yang diidolakan oleh Kang Ian nih, YouTuber yang sudah melanglang buana, YouTuber yang sudah berpengalaman, YouTuber yang sudah sukses. Kemudian sama siapa aja nih? Mungkin Kang Ian sudah bertemu ya YouTuber yang apa namanya yang sudah sukses. Bukan apa-apa ya, semacam contohnya saya gitu kan. Saya juga pengen sekali gitu kalau ada kesempatan ketemu dengan YouTuber yang sudah pengalaman, yang sudah apa namanya yang sudah istilahnya yang sudah senior lah, buat berbagi ilmu, menanyakan gitu kan kendala-kendala apa nih gitu kan di YouTube. Pengen sama makanya saya merapat ke Kang Ian itu ya untuk menimba ilmu dan silaturahmi gitu Kang Ian. Saling sama-sama belajar ya. Ya. Idola YouTuber bingung oke. Fans. Banyak sih yang idola saya ya apa YouTuber senior gitu. Tapi yang paling diidolain sama saya hanya satu, Sahobi Mancing. Senior ya itu. Senior. Awal Saya belum pernah mancing, terus belum punya YouTube. Dulu pernah, jadi suka nonton mancing, YouTube mancing, tapi hanya Sahobi Mancing. Hanya Sahobi Mancing, orangnya apa adanya, nggak neko-neko lah. Nah, sobat mancing, itulah wawancara atau ngobrol-ngobrol masalah YouTuber ya bersama Kang Ian, sobat mancing Cirata ya. Beliau sudah banyak menuai prestasi ya dari mabar sendiri sehingga bisa terkenal ya. Kemudian juga di akhir video beliau juga banyak ngefans ya atau idola
khususnya di YouTuber sendiri ya, banyak seperti lungsur mancing, kemudian juga sobat-sobatnya juga banyak ya, teman-teman dekatnya sesama YouTuber. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk sobat mancing semua. Tetap dukung channel Mancing Wa dengan menekan tombol like, comment, and subscribe ya, supaya saya terus bersemangat untuk bikin video, informasi rute, kemudian juga yang lainnya. Terima kasih sobat atas dukungannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Jadikan video ini sebagai inspirasi, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Intinya sesama angler pererat tali silaturahmi ya, supaya kita banyak saudara, banyak rezeki. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Terima kasih khususnya saya kepada Kang Ian sendiri yang sudah mau ngobrol-ngobrol bareng sama saya. Umumnya kepada sobat mancing semua ya. Saya tutup saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.